Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, gitu ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hari ini kita masih bisa berkumpul, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul di dalam kegiatan webinar Sedekah Ramadan Jilid 2. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Jilid 2 Bersedekah Ramadan ini kita sudah menyelenggarakan yang kedua, tahun kedua. Alhamdulillah dengan kesuksesan di tahun pertama menyelenggarakan selama 20 hari, 20 trainer, 20 materi yang alhamdulillah banyak diminati oleh para peserta-peserta, khususnya para UMKM yang ada di Indonesia. Dan hari ini pun kita sudah masuk ke hari yang ke-6, yang mana nanti di hari ke-6 ini akan dibawakan langsung oleh Coach Haryono. Coach Haryono ini merupakan mentor, kemudian merupakan trainer yang ada di beberapa lembaga-lembaga pelatihan, kemudian kementerian, dan bahkan pengalamannya juga sudah isi di beberapa kegiatan-kegiatan kementerian, baik Kementerian Koperasi, Kementerian Kominfo ya Pak. Kalau lihat Pak Haryono pasti tahunya ada di Kominfo, di program level A, programnya apa? Digital Ya, Entrepreneurs Academy ya. keren. Dan bahkan hari ini pun Pak Haryono sudah mengisi kegiatan programnya di Digital Entrepreneurship Academy. Nah, jadi teman-teman, Pak Haryono ini merupakan fasilitator di Kementerian Kominfo juga ya, yang aktifnya. Karena saya kenal Pak Haryono, kalau ngomongin Pak Haryono atau Coach Haryono, ini mindset saya langsung ke digitalisasi. Karena emang materi-materi yang sering dibawakan adalah terkait digitalisasi. Makanya nanti teman-teman sayang kalau sampai dilewatkan gitu ya. Materinya sangat bagus, materinya tentunya sangat membuka wawasan teman-teman untuk bisa membangkitkan produk-produknya jualan di dunia digitalisasi saat ini. Nah, izinkan saya juga memberitahukan kepada teman-teman bahwa hari ini judul materinya adalah marketing funnel untuk bisnis lebih cuan. Jadi manfaatkan nanti sesi diskusinya untuk benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk sharing, kemudian bertanya, baik itu melalui chat ataupun melalui buka open mic gitu, buka mic gitu ya. Dan insya Allah kita akan bersama-sama kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya. Saya juga akan membacakan dulu nih CV-nya Pak Haryono. Jadi Coach Haryono atau Pak Haryono ini merupakan entrepreneur, kemudian sudah berlisensi BNSP juga, kemudian praktisi digital marketer gitu ya, yang mana sering mengisi training-training kegiatan digital marketing. Nah, ini Pak Haryono ya. Jadi manfaatkan waktu hari ini untuk berdiskusi dengan Coach Haryono. Kemudian Coach Haryono juga salah satu lulusan dari STMI, Sekolah Trainer Motivasi Indonesia, yang dimana dipimpin oleh Coach Sakti. Kita sama-sama satu alumni nih. Di sini juga ada alumni dari STMI juga nih, Coach Karyono dari peserta. Jadi sudah tidak asing lagi kalau dengar STMI, pasti langsung mindsetnya ke Coach Sakti gitu ya. Oke, kita tidak akan lama-lama. Silahkan, saya akan berikan waktunya untuk Coach Haryono memberikan sharing pengetahuan, ilmu pengetahuannya kepada teman-teman seluruh Indonesia gitu yang ada di grup ini atau di Zoom ini. Waktunya silahkan saya berikan ke Coach Haryono. Baik, terima kasih. Saya terdengar dengan jelas. Terima kasih Coach Adi Sumarna atas kesempatan yang diberikan ya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan eh, saya share nanti ya sebentar. Hari ini kita lebih banyak sharing aja mungkin lah ya. Saya lebih senang menyebutnya sharing karena digital marketing itu dinamis. Jadi tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lainnya. Mungkin ada satu hal yang mungkin saya ngerti dan Bapak Ibu belum dan sebaliknya. Ada mungkin hal yang memang saya belum tahu dan Bapak Ibu sudah tahu jadi kita bisa sharing nanti. Oke. Eh, Siang ini kita akan ngobrolin masalah marketing funnel. Tapi sebelum itu kita main menti dulu ya, Mas Adi ya. Saya izin share screen ya. Bapak Ibu boleh dibuka, diakses ke namanya menti.com. Saya izin share screen, udah nampak ya. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira apa sih referensi buka puasa kita sore hari nanti ya. Bapak Ibu boleh akses di menti.com. Kemudian nanti ada kode masuknya adalah 486488802. Bisa dibantu di chat ya kalau yang oke ini https menti.com. Ya betul, makasih Kang Adi. Masukkan kodenya 48648802 ya. Aku present. Nah, sudah muncul ya. Salad buah. Ada yang sudah ngisi salad buah. Bisa jadi referensi buat nanti kita ya. Buka puasa nanti. Boleh yang lain juga boleh mengisi. Silakan. Kurma dong. Sesuai sama sunnah Rasul ya. Bisa berbuka dengan kurma dengan hitungan ganjil ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang lain mungkin boleh ikut berpartisipasi sembari kita menunggu peserta yang lain. Collage, mungkin kolak ya. Kolak, kolak. Nah, oke, es buah. Kolak, es buah, kurma, salad buah. Apakah ada yang suka gorengan? Gorengan, boleh. Ada gorengan juga ya. Apalagi paket lontong dan gorengan. Oke. Gehu itu naon gehu? Siapa yang respon gehu? Buras, buras tahu saya. Gehu itu apa sih? Aku baru mie mie celosor apalagi ini mie celosor teh. Apalagi ya? Banyak lah. Apalagi tuh es teh. Nah, yang lagi viral ya. Es teh di mana-mana. Es teh, es teh, es teh, es teh. Sate kikil. Wah, tuh. Mudah-mudahan tetap terjaga, gak tergoda ya. Masih lama buka puasanya. Apalagi es buah, buras, pisang hijau juga boleh. Eh, Pak Roji buka menti.com dulu Pak. Baru nanti masukin kodenya baru bisa ngisi. Ada apa lagi nih? Kolak jus alpukat, es teler, es cincau. Gehu itu apa sih, Kang Adi? Penasaran sama gehu itu naon sih ya? Kehu Ada. itu ini Pak, apa namanya? Tahu yang ada isinya. Oh, gehu tuh toge di jero Tahu tahu gitu. isinya
Oke. Iya, Oh, alah. tahu Iya, isinya iya, toge iya. kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Baru, baru nggak. Juga tuh ya, Kurma. ada yang apa nih, paket lontong. Wah ini saya jadi Iya. kebayang nih, kalau di Bogor itu ada es mie glosor juga nih. Mie glosor, ya Oh, mie apa namanya? Bukan mie glosor ya di Bogor bahasanya itu apa? Mie yang kuning-kuning itu. Mie sorodot. oh. Serodot, yang minyak kuning ya, minyak kuning panjang-panjang, terus kayak Iya, kenyal mie gitu ya. sorodot. Benar-benar. Oh, iya, 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 iya. Wah, ini menarik, Batal menarik bersama ya. aja yuk, siapa tuh? Ada yang ngajakin batal. Kita lagi berhayal dulu, soalnya Ya, kita lagi berhayal dulu bakso, ada bakso ada es bakso, teh. es teler, ya kan? Ada es buah, bihun goreng, waduh, bakso, kurma dong, gorengan, mie, ada Jadi mie glosor lapar tadi, iya. iya, iya, Kalau di buras, Bogor pokoknya ada mie itu Pak, mie apa mie sorodot pakai gorengan dicampuri iya, sambal bumbu kacang gitu. kacang. Wah, enak tuh. Oh, boleh-boleh lah nanti ke Bogor biar tahu rasanya mie glosor kayak gimana. Oke, Ini teman-teman, kayaknya tuh orang ada Bogor berarti yang yang isi orang Bogor kayaknya ya. ada 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 pisang hijau itu dari Makassar. Es cincau, ada es teler, salad buah, batal bersama aja yuk. Nanti jam 6 lewat 9 menit ya. Jam 6 lewat 9 atau 10 lah untuk hari ini ya. Takoyaki, sana tuh. Wah, banyak sekali ya pilihannya. Jadi lapar, iya Pak Baru Roji. Udah jam-jam rawan malah ya. yang udah digodain. Iya, digodain pakai tulisan aja. Mudah-mudahan tetap kuat bertahan. Bihun goreng, Odeng. iya no, bihun goreng. Iya, ada odeng ya kan. Oke. Terus mungkin ada lagi yang mau respon, masih ada yang mau respon boleh. Jadi bingung nih mau masak apa, Ibu Mas Roro. Iya, boleh masak yang praktis-praktis aja, Bu. Ada lagi apa itu? Odeng. Kemudian jus alpukat. Waduh, kurma tuh. Apa itu Jangan-jangan itu odeng? Odeng itu apa Pak? odeng tuh yang makanan Bandung apa Korea sih odeng tuh ya? Kalau nggak Korea, kayaknya Korea apa Bandung sih? Bandung ya? Aku lupa-lupa ini. Oh, Jajanan gitulah. Jajanan Korea, odeng. Ah, tuh bener ya, Bu Nafsia dari oh Korea ya, Bu. jajanan Korea. Ya, Oh, atau iya. dijelasin naon si odeng teh. Kenyal-kenyal gitu rasanya. Katanya kenyal-kenyal ya. Ya, Biasanya nggak jauh anak-anak, dari seblak sih kayaknya gitu. Bumbunya itu. oh, oh, lebih kayak seblak ya. Ada Iya, kolak tuh. Beduk mah masih lama, cina katanya iya. Habibie kita. Nabi Bita ya. Eh, eh, Oke, mungkin itu ya, mungkin bisa jadi referensi buat bahan buka puasa nanti sore. Mungkin boleh selanjutnya Bapak Ibu ke slide yang kedua. Otomatis kayaknya sih udah nggak usah itu lagi. Ininya masih sama. Apa sih harapan Bapak Ibu dari sama nggak sih kodenya? Sebentar ya, saya ini dulu. Kodenya sama saya rasa. Pohon harapan. Iya dong, sama ya. Sama kodenya masih sama. Jadi harapan Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan pada sore hari ini itu apa? Boleh mungkin direspon langsung. Ibu bisa digeser ke slide yang sebelah kanan di Mentimeter. Patungan tos kerubukan cina. Jadi laparnya buat nanti jangan lama-lama ya kan. Kalau lama-lama nanti takut acai. Bisa masuk Bapak Ibu ke yang slide kedua. Jadi
buka menti.com lagi, terus kemudian Bapak Ibu masukin kodenya, terus ke slide yang kedua. Sebenarnya bisa langsung ke slide yang kedua sih. Bisa Pak, tapi kok nggak ini ya di kliknya. Nggak muncul respon ya? Nah, ada. Dapat lebih maju usahanya. Baru Tuh. nggak ini ya, nggak. Udah ada yang muncul ini satu. Dapat lebih maju usahanya, harapannya tuh. Yang lain boleh. Nah, Ada ya. menjulang tinggi dengan subur, Pak, ilmu dan bisnisnya. Amin. Mudah-mudahan bisa sama-sama ya kita saling bisa support untuk bisa bertumbuh dan naik bareng-bareng. Sekarang bukan zamannya bersaing ya Bapak Ibu, tapi eranya kolaborasi. Boleh yang lain respon juga mungkin. Mungkin ya sambil nunggu. Makin berkembang usahanya, oke boleh ada yang respon di chatroom juga nggak apa-apa. Kalau kesulitan di Menti. Bisa diaplikasikan dalam usaha saya dan biar produk terkenal. Oke. Oh, bagus. Jadi setiap Bapak Ibu ikut kegiatan itu harus ada wish-nya ya. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Kemudian kira-kira harus ada yang dibawa pulang ya. Jangan cuma sekedar hanya ikut udah selesai udah itu sayang Ibu Bapak sudah meninggalkan aktivitas yang lain kemudian meluangkan waktu untuk bisa ikut berpartisipasi ya kan. Menambah mitra karena saya juga reseller. Oke, bisa jadi bisa ikut reseller di tempat saya juga. Nanti bisa dijangkrik sayanya. Udah beres ini mah. Pengen sharing sama mentor sesuai bidangnya. Boleh. Kan masing-masing punya ada nomor kontaknya ya yang bisa di kalau waktunya sedang bisa itu pasti akan direspon. Oke, ada lagi yang mau sharing mungkin harapannya apa? Atau enggak, memang kalau kesulitan masuk di Menti, Bapak Ibu bisa langsung raise hand, boleh. Terus cerita gitu, nggak apa-apa. Bisa berjejaring, oke. Betul, karena kita ikut komunitas apapun, jangan Bapak Ibu anggap sepele ya, karena itu mungkin hari ini belum terlihat langsung impact-nya untuk usahanya Bapak Ibu, tapi dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan, pasti itu akan sangat bermanfaat sekali kita dengan banyak berjejaring ya. Mendapat ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan usaha lebih baik lagi dan maju. Bertemu sama pelaku usaha yang satu visi, nah bagus, nyatuin frekuensi ya. Bisa sharing misalnya sama-sama pengusaha kuliner sama kuliner, yuk kolaborasi gitu kan bisa. Makin laris hasil belajar di coach harian. Oh iya, amin amin mudah-mudahan. Saya sambil screenshot ya Bapak Ibu. Oke, semoga bisa melek digital. Ya sekarang eranya era digital ya. Harus mau nggak mau, suka nggak suka harus mau membuka diri dan belajar. Yang mungkin masih asing, masih belum terlalu terbiasa dengan digital. Kalaupun nggak bisa sendiri, kita bisa minta bantu anak-anak kita atau mungkin bikin tim kecil lah Bapak Ibu. Bisa saling sharing. Pengen diajarin Mas Harin di medsos. Oke, semoga masih bisa melek digital marketing. Oke, mantap. Siap. Kalau marketing di medsos ya nanti boleh. Ada sesi one on one coaching kalau memang berkenan nanti bisa langsung japri saya aja. Nggak apa-apa. Ada lagi menambah pengetahuan, Ibu Nafsia siap. Jadi insya Allah Ibu Bapak sedekahkan waktu. Kita juga makin siap buat berbagi ya. Insya Allah ada yang bisa dibawa. Biar dapat sertifikat, cina. Iya, oke. Insya Allah disiapin sama Kang Adi sertifikat nanti.
Oke, Bapak Ibu, semuanya bisa dirangkum ya. Insya Allah ada 13 respon yang masuk. Dapat lebih maju usahanya, menjunjung tinggi bilang subur Pak ilmu dan bisnisnya. Bisa aplikasikan dalam usaha saya. Semoga bisa nambah wawasan, bisa dijaring, bisa laris manis, nambah mitra. Yang reseller boleh nanti saling kerjasama untuk bisa eh, sama-sama majuin usahanya ya. Kemudian bertemu dengan sesama pelaku usaha yang satu visi, pengen diajarin masalah digital marketing di medsos, boleh dapat sertifikat. Oke, saya rasa cukup ini ya Bapak Ibu. Ada satu lagi, apa itu satu lagi terakhir di bawah. Mengevaluasi pemahaman diri dan menambah pengetahuan serta wawasan. Siap. Jadi Bapak Ibu mesti punya harapan ya. Oke Bapak Ibu, saya izin masuk ke slide ya. Ini saya izin stop screen. Kita akan masuk ke materi. Bapak Ibu silakan siapkan catatan. Kalau memang dirasa penting bisa dicatat. Kalau yang kira-kira memang dirasa kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Bentar. Saya share screen lagi ya. Hari ini. Nah. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum, Bahar, belum. Belum ya? Sekarang gimana? Sudah muncul? Sekarang udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Oke. Ini materinya. Sudah jelas, jelas. Sudah jelas ya Ibu Napsi Jelas, ya. ya. Jadi ini kerjasama. Dulu saya sampaikan materi ini di level up dan saya sekarang bagikan untuk teman-teman di Breto Institute Community. Mudah-mudahan bisa sama-sama. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Bentar ya, ini saya minimas dulu biar. Nah, oke. Ini gimana sih? Oke, Bapak Ibu, materi kita hari ini konsep pemasaran digital menggunakan marketing funnel. Harapannya dengan Bapak Ibu sudah paham apa itu marketing funnel. Kita bisa jauh lebih bisa memanage bisnis kita, tidak salah konsep, kemudian bisa lebih memahami arahnya bisnis kita mau kemana. Oke, nah ini sedikit informasi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Adi ya. Bapak Ibu bisa baca sebentar. Yang paling penting yang bagian bawah sebenarnya sih ya, Bapak Ibu bisa cek nomor saya, terus bisa di follow sosial media saya. Di Instagram itu @kangharyono, kemudian ada di TikTok dan juga ada di nomor WA saya di 0815 8485 2070 supaya kita tetap bisa silaturahmi ya di media sosial juga. Ini tadi yang sebagian sudah dibacain sama Kang Adi. Saya juga sama seperti Bapak Ibu jalanin bisnis. Bisnis saya namanya MPH Foods. Dulu ada catering ya, tapi sekarang udah stop karena apa namanya tidak nggak kepegang. Kemudian yang masih jalan itu ada brand cemilan makaroni nampol by MTH Foods. Kemudian ada minuman tahmir seperti yang tadi sudah ditestimonikan sama Kang Adi. Untuk minuman saat ini PO by order. Ya. Kemudian kalau yang MTH Foods sudah ready, ada di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop, sama mau langsung order by WA Business juga bisa. Nanti Bapak Ibu yang mau reseller boleh langsung di Japri aja. Ya. Minimal hari ini kita bisa saling follow akun Instagram, jadi kita punya follower baru di hari ini. Bawa pulang kita punya follower baru ya. Ini oke, sebelum saya mulai
kegiatan pada sore hari ini, siang menjelang sore. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Selesai. Nah, Bapak Ibu, ini bagian dari standar yang saya biasa sampaikan setiap saya ngisi kelas. Saya harus sampaikan baik itu offline maupun online. Ada yang namanya safety induction. Ini standar keselamatan pada saat kita melakukan sesi pelatihan. Apabila di online, pastikan situasi ruangan cukup pencahayaan, Bapak Ibu ya. Kemudian audio videonya juga dipastikan jelas dengan jarak posisi duduk dengan layar cukup lebih antara kurang lebih 30 sampai dengan 45 cm. Kemudian koneksinya bagus. Kemudian lakukan stretching ya Bapak Ibu supaya tidak kaku di bagian leher. Kemudian pastikan sumber listrik atau baterai mencukupi, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pastikan Bapak Ibu tahu akses pintu keluar darurat yang paling terdekat dari tempat Bapak Ibu saat ini sedang duduk. Itu ya saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Kita mau masuk ke materi ini. Digital marketing. Bapak Ibu mungkin bisa chat ke chatroom ya. Apa sih pemahaman Bapak Ibu ketika mendengar kata digital marketing itu? Secara umum ya merupakan pemasaran atau promosi satu merek atau brand atau produk baik barang, jasa maupun yang lain yang dilakukan melalui media digital ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya bisa menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efektif, efisien, relevan, kemudian tepat sasaran ya. Karena bisa di set up ketika kita mau ngelit, mau ambil awareness aja, atau mungkin mau ambil langsung call to action supaya orang beli, atau mungkin mau ngambil supaya kita engagementnya bagus dengan mereka di sosial media. Kenapa penting coba Bapak Ibu? Mungkin bisa direspon di chatroom ya Bapak Ibu. Apa yang bikin Bapak Ibu perlu belajar digital marketing? Atau mungkin bisa ada yang mau sharing untuk langsung aja kalau kita sambil raise hand gitu ya, kalau memang nanti di tengah-tengah proses kita apa namanya saya menjelaskan, kemudian Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja supaya interaktif dua arah. Nah itu penting karena apa Bapak Ibu? Satu rumah aja Bapak Ibu bisa tahu kan, di rumah Bapak Ibu yang megang handphone berapa orang. Ketika satu rumah isinya 7 orang, apakah handphonenya ada 7 atau mungkin ada 10 ya, justru malah karena ada satu orang yang pegang handphone bisa 2, bisa 3 gitu ya. Artinya apa? Peluangnya besar sekali Bapak Ibu. Kita lihat data ya. Data ini diambil dari survei internet ABGI pada tahun 2023 Bapak Ibu. Bahwa jumlah penduduk yang sudah terkoneksi dengan internet di Indonesia itu ada sekitar 275.773.901 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ini ya, bisa bayangkan 1% dari populasi itu jadi customernya Bapak Ibu. Itu kalau sudah di maintenance ya udah bisa ini mengikuti perkembangan zaman. Ya betul Bu Ati Mariati. Dari 215 juta ini Bapak Ibu, ada yang laki-laki, kemudian kebanyakan ada di umur berapa Bapak Ibu nih? Ada di umur 19 sampai 34 dan umur 35 sampai 54. Berarti di usia-usia produktif ya. Kemudian untuk tingkat pendidikannya juga ini sudah ada hasilnya, hasil surveinya ya Bapak Ibu. Ini buat sebenarnya buat pandangan Bapak Ibu secara makro terhadap kondisi saat ini di era digital saat ini ya. Bapak Ibu perlu tahu, perlu memetakan kira-kira follower saya kebanyakan siapa ya, emak-emak, ibu-ibu rumah tangga, atau pelajar, mahasiswa, atau orang yang bekerja, atau orang yang tidak bekerja lah, itu harus dipetakan Bapak Ibu. Masukin ke dalam database customer kita, atau database potensial customer kita.
Lalu, nah, mereka biasanya pakai apa? Kebanyakan pakai handphone ya Bapak Ibu. Bagian lagi mungkin menggunakan komputer atau laptop ketika ada di kantor. Kemudian media apa sih yang paling sering digunakan? Ada YouTube, kemudian Facebook. Facebook ini untuk biasanya generasi antara milenial ke atas ya, milenial ke atas itu masih pakai Facebook, Instagram lebih main banyak di Gen Z, kemudian TikTok juga lebih banyak di Gen Z. Sekarang sudah ada WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu. WhatsApp bisnis itu juga bisa menjangkau karena sudah bisa di apa namanya? Disinkronisasi dengan Facebook dan juga Instagram melalui platform Meta. Terus mereka akses ada yang lebih dari 4 jam loh Bapak Ibu dalam satu hari. Bahkan ada yang sampai 8 jam satu hari. Nah, itu Ibu Bapak bisa bayangkan potensinya ketika kita masukin bisnis kita ke dalam dunia digital ya. Nah, di WhatsApp ini, WhatsApp untuk media chatting kan masih menempati urutan pertama. Kemudian disusul Messenger, lalu Telegram, kemudian baru direct message atau DM di Instagram. Nah, kemudian untuk toko online yang digunakan kebanyakan apa sih Bapak Ibu? Nah, orang-orang pada lebih suka ngakses Shopee yang paling ramai. Kemudian nomor 2 ada Lazada, kemudian yang ketiga ada Tokopedia dan yang lain dengan jumlah yang masih di bawah 1% ya. TikTok sekarang sudah merger dengan Tokopedia dan mungkin nanti platformnya akan jadi satu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil hari-hari ini sudah mulai memikirkan nih nanti mau bikin konten apa ya buat supaya nontonnya di TikTok nanti belanjanya ke Tokopedia kita gitu. Nah, kemudian di secara online itu apa sih sebenarnya alasan-alasan mereka untuk belanja? Yang pertama, banyak diskon dan promosi, gratis ongkir, potongan harga pada saat mereka live ya kan. Terus kemudian ada diskon khusus buat yang sudah repeat order itu kan bisa jadi pilihan ya buat Bapak Ibu untuk mulai memikirkan nih, oh saya kayaknya promo yang cocok ini deh, kayak yang ini deh gitu. Kemudian harganya 20,7% bilang harganya lebih murah daripada di uh, offline ya atau di pembelian langsung. Kemudian lebih cepat dan praktis, tinggal pencet, pilih, bayar, nanti barang datang ke rumah diantarin ya. Bisa dilakukan dari mana aja lewat handphone. Kemudian lebih hemat waktu, kemudian bisa dengan mudah kita membandingkan ya antara barang akan dibeli dengan barang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pilihan harganya lebih banyak juga. Nah, kenapa digital marketing, Bapak Ibu? Lebih hemat tentu saja ya, anggaran yang dikeluarkan akan lebih hemat jika Bapak Ibu menggunakan media konvensional seperti harus cetak banner di mana-mana, nyebarin flyer, atau mungkin bikin spanduk atau bikin pasang baliho atau enggak pasang billboard di jalan-jalan raya itu tidak sedikit itu budget yang harus dikeluarkan Bapak Ibu. Kayak kemarin pas waktu musim kampanye kan ya, ada banyak caleg-caleg pada masang di pinggir-pinggir jalan tuh biayanya tidak sedikit. Dengan digital akan jauh lebih hemat daripada menggunakan konvensional. Kemudian bisa diukur Bapak Ibu dengan digital marketing. Kita dapat mengetahui audiens yang akan dijangkau, bahkan berapa banyak yang akhirnya akan melakukan pembelian. Kita bisa leveling nanti, ada yang cuma nanya-nanya doang, ada yang akhirnya eh, mereka melakukan pembelian setelah tahu dan setelah diberi penjelasan tentang apa sih manfaat dan juga kelebihan dari produk yang kita punya. Mohon maaf Bapak Ibu agak batuk. Kemudian selanjutnya adalah dapat menargetkan pelanggan potensial. Dengan digital marketing, kita bisa mapping tuh siapa-siapa target audiens yang akan kita jadikan target audiens dalam
beriklan misalnya masang di ads, ada toko ada Facebook ads atau Instagram ads atau mungkin WhatsApp Business ads atau mungkin di Tokopedia ads atau Shopee gitu kan. Kita bisa langsung bidik nih siapa yang akan menerima iklan itu, dari sisi usianya berapa, kemudian jangkauannya berapa kilometer dari tempat tinggal kita, kemudian dari sisi mungkin jenis kelaminnya, apakah kayak misalnya produk hijab, apakah nanti lebih cocok yang diiklan itu bapaknya atau ibunya gitu kan, atau nanti keputusan membeli itu ada di mana, ada di bapaknya atau ada di ibunya gitu nanti, ya, supaya kita tidak salah sasaran dalam bikin iklan, Bapak Ibu. Kemudian bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan digital marketing kita sudah tidak lagi terkotak-kotak dengan kewilayahan, lokasi. Bapak Ibu yang mungkin ada di puncak gunung sekarang, dengan digital marketing bisa. Seperti ada yang di desa-desa sekarang di TikTok live kan ya, mereka nge-live jualan pete. Nah, sekarang udah bisa tuh. Terus ada yang jualan ikan dari pantai, ikan masih hidup, itu sekarang bisa nge-live, terus bisa terakses dari manapun orang bisa beli. Jadi pasarnya lebih luas. Kemudian lebih interaktif karena melibatkan komunikasi dua arah ya. Jadi merek itu bisa berinteraksi dengan lebih banyak para pelanggan melalui program saluran-saluran pemasaran yang kita bisa pilih ya nantinya. Nah, ini konsep berpikir digital marketing landscape. Saya izin stop sini ya. Saya alihkan ke mind mapping. Ayo sebentar ya, saya izin stop dulu. Saya open share untuk X mapping. Nah, oke. Ini biasanya aplikasi ini digunakan untuk brainstorming Bapak Ibu dengan tim. Namanya Xmind kalau di platform laptop Bapak Ibu bisa diinstal, namanya Xmind. Ini bantu kita buat kayak mengelompokkan kira-kira dari digital marketing ini apa aja sih yang kita bisa pelajari. Yang pertama kita mesti tentuin, nah produknya itu apa, mau produk fisik, jasa, atau mungkin produk digital ya Bapak Ibu. Kemudian marketnya, apakah produk kita ada di hot market, di warm market, atau di cold market, atau mungkin bahasa sederhananya adalah produk ibu bapak sudah ada di pasar ataukah masih produk baru yang harus dikenalkan dulu gitu. Kemudian toolsnya apa aja sih yang bisa digunakan? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya website atau landing page ya. Bapak Ibu bisa akses itu melalui, ada yang berbayar, ada yang free Bapak Ibu. Bisa melalui wix.com, kemudian Elementor, kemudian WordPress, atau enggak bikin namanya blogspot Bapak Ibu. Halo Pak Nowan Channel, Ibu Nowan Channel siapa? Selamat datang, silakan di rename Zoom-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk email marketing, ada mail marketing, kemudian ada kirim email dan ada get respon. Get respon itu juga bisa digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan riset keyword di namanya ada Google Trend, ini gratis juga. Kemudian ada Google Keyword Suggestion, ini juga gratis disediain sama Google. Ada Ubersuggest, ada Semrush, ini yang berbayar, yang kedua di bawah. Jadi supaya apa, produk kita benar-benar sesuai ketika kita bikin copywriting, bikin caption itu sesuai dengan marketnya kita, nggak salah sasaran ketika kita mau posting, pas tujuannya kepada calon customer kita. Kemudian untuk desain grafis, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, kemudian ada Photoshop, ada Adobe Photoshop, ada Adobe yang lain ya. Ada Lightroom, kemudian ada yang lain juga bisa diakses, kemudian ada Corel, ada PowerPoint. Kemudian untuk videografisnya Bapak Ibu bisa menggunakan CapCut, Canva, PowerPoint, KineMaster atau Filmora. Ini semuanya tersedia di platformnya Bapak Ibu. Lalu
Kira-kira apa sih yang bisa dicari dari sumber-sumber trafficnya di dalam sosial media saya geser ya, Bapak Ibu. Wait, kita salah. Nah, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar ya Bapak Ibu. Kita dapetin sumber traffic dari mana Bapak Ibu? Dari Facebook bisa, dari Instagram bisa, dari TikTok bisa, dari YouTube. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah punya YouTube channel ya, bisa dimanfaatkan itu. Kemudian dari WhatsApp bisnis juga bisa. Kemudian ini kan dari yang sosial media, ada juga dari SEO juga bisa. Kemudian ada yang dari email marketing juga bisa. Kemudian ada yang berbayar ya. Yang berbayar itu bisa melalui ads atau mungkin endorsement influencer atau artis. Melalui ads Bapak Ibu bisa akses di Meta Ads, kemudian ada Google Ads, lalu ada Marketplace Ads, kemudian ada TikTok Ads. Ini bisa jadi kelas khusus nih masing-masing karena butuh strategi ya buat bisa pakai itu supaya tidak salah. Kemudian untuk endorsement Ibu Bapak bisa pakai influencer yang ada di Instagram maupun yang TikTok ya. Bisa mulai dari yang nano influencer aja Bapak Ibu. Jadi budgetnya nggak terlalu besar. Bisa jadi paling hanya barter produk dengan konten gitu kan bisa. Lalu untuk di digital itu paymentnya melalui apa aja Bapak Ibu? Bisa menggunakan kris, kemudian menggunakan local bank, kemudian menggunakan e-wallet, kemudian menggunakan PayPal kalau menggunakan apa namanya marketplace yang dari luar negeri, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan payment gateway seperti Mitrans, Loku, Multa, iPaymu, kemudian ada Sendit dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Lalu skill yang harus dimiliki nih sama kita apa aja? Yang pertama, copywriting. Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu untuk bisa belajar mulai aja menulis di dalam sosial media. Nanti lama-lama ketemu ininya, polanya. Belum bisa, saya juga masih belajar terus untuk bisa menambah wawasan bagaimana aku bikin copywriting yang bagus ya. Atau sekarang malah bisa juga dibantu sama AI ya Bapak Ibu. Sudah teknologinya semakin maju. Kemudian bisa menggunakan foto produk. Oh kita juga harus bisa tuh membuat foto produk sederhana. Namun tetap dengan hasil yang proper ya Bapak Ibu. Ada banyak kelas fotografi sekarang untuk produk makanan, untuk produk-produk fashion dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan apa lagi yang harus Bapak Ibu miliki? Kemampuan editing graphics Bapak Ibu. Tadi ya dijelasin di bawah sudah kan ada melalui beberapa aplikasi, kemudian edit video, kemudian personal branding dan juga produk branding. Lalu skill bagaimana bikin landing page dan website itu mungkin bisa kita minta tolong dengan profesional ya. Jadi harus semuanya kita kerjakan sendiri. Nah, terkait website nih Bapak Ibu. Website itu kita mesti beli domain, kemudian beli hosting untuk CMS-nya bisa melalui WordPress, Joomla atau enggak Shopify ya. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu tidak terlalu paham ini nggak apa-apa, bisa diserahkan ke pihak ketiga profesional yang mungkin akan bantu kerjaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk maintain bagaimana bisnis Bapak Ibu bisa berkembang. Emang dunia digital ini ya awalnya mungkin agak sedikit sulit memahami istilah-istilahnya, tapi nanti ketika kita sudah terbiasa menggunakan itu akan jadi hal yang mudah dan asik malahan. Lalu ada marketplace Bapak Ibu yang bisa manfaatkan. Di Indonesia ada beberapa yang populer ya, di antaranya ada Tokopedia, ada Shopee, kemudian Lazada, Blibli, Bukalapak ya. Sekarang ada TikTok Shop yang sudah merger juga dengan Tokopedia. Kemudian untuk yang internasional, Bapak Ibu bisa mungkin ada Amazon, eBay atau AliExpress, bahkan ada namanya Pak Yusuf kalau nggak salah ya. Beliau jualan panci di Amazon
itu omsetnya satu hari 250 juta. Itu Bapak Ibu beneran terjadi seperti itu. Karena apa? Karena digital marketing tadi. Orang-orang dari luar negeri mereka kepengen beli panci yang ada di Indonesia sama turunannya panci yang bahan-bahannya dari baja, dari aluminium gitu kan, stainless. Ternyata bisa memberikan keuntungan yang berlipat-lipat daripada dijual secara konvensional, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita bisa memulai semuanya itu? Kita bisa mulai dengan konten ya Bapak Ibu. Kita bangun lead yang bagus dengan apa namanya, calon-calon pelanggan kita bisa melalui e-book. Misalnya nih Bapak Ibu punya produknya itu misalnya seasoning oil atau bumbu apa, minyak masak ya. Bapak Ibu bisa bikin e-book tentang bagaimana menu-menu yang bisa digunakan untuk produk seasoning oil itu. Nanti bikin e-book, resepnya apa, Ibu bagikan. Terus di bawah bisa ditulisin, ini kalau mau beli seasoning oil ada di kita loh, bisa langsung aja kontak di admin gitu kan. Nah itu bisa bangun lead untuk konten Bapak Ibu punya di sosial media. Atau bikin video, misalnya bikin video apa namanya, tutorial atau mungkin video edukasi tentang bagaimana produk kita, tentang kebermanfaatan dari produk kita untuk calon-calon pelanggan kita. Bisa juga dengan skema membuat giveaway Bapak Ibu dalam satu waktu tertentu, misalnya pada saat lagi payday atau enggak lagi mungkin hari-hari besar, Bapak Ibu bisa tuh bikin giveaway kuis dengan cara misalnya nanti ngasih testimoni, kita akan kirim produk sebagai hadiah, atau mungkin merchandise Bapak Ibu bisa juga gunakan buat ngelit kan. Misalnya ada yang jawab kuis nih udah bener, nanti kasih produk terus dikasih merchandise. Merchandise bisa apa aja Bapak Ibu, kaos, bisa mug, bisa ballpoint, bisa banyak hal ya Bapak Ibu, dan itu sudah saya lakukan dan cukup efektif. Mereka posting di sosial media mereka pas waktu dapat giveaway-nya, terus kasih testimoni gimana produk kita gitu. Itu bisa bantu nge-lead akun kita supaya lebih bisa populer ya. Lalu bisa juga menggunakan voucher atau diskon. Voucher atau diskon ini bisa Bapak Ibu pakai pada saat mungkin payday, 11, 22, 33 ya. Nah itu atau pas Harbolnas itu kan kasih voucher diskon tertentu untuk pembelian tertentu, misalnya dikasih waktu sampai jam segini aja, nanti misalnya baruan get one, atau mungkin setiap pembelian tertentu bakalan dapat paket bundling dengan yang lain. Nah itu bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih ini peta besarnya ya Bapak Ibu yang mesti Bapak Ibu pahami ketika masuk di lingkungan atau environment digital marketing. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk isi link absensi ya, sudah disematkan di kolom chat. Nanti dari situ bisa langsung dapat sertifikatnya dikirimkan melalui link absensi. Setelah Bapak Ibu isi absensi, nanti setelah selesai sesi akan dikirimkan langsung sertifikatnya ya Bapak Ibu. Saya kembali ke slide yang tadi ya, yang ini saya stop screen. Saya share lagi slide yang tadi. Wait. Nah, manfaatnya apa sih Bapak Ibu belajar marketing funnel? Yang pertama, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Bisa mengenal target lebih baik lagi. Dengan tadi sudah saya jelaskan tadi di namanya mind mapping ya. Dia bisa digunakan buat brainstorming itu tadi, kayak kita misalnya mau bikin program, misalnya sih dipakai buat programmer sih, tapi Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk bisnis kita. Dengan kita lebih tahu target kita yang lebih baik, kita bisa tahu nih perilakunya. Bahkan dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, kita harus perhatiin perilaku follower kita. Mereka sukanya pakai apa, kemudian bangun tidur biasanya ngapain, kemudian habis bangun tidur terus aktivitasnya apa aja.
terus selama di aktivitas tuh ngapain aja, habis itu pulang dari kerjaan ngapain, lewat mana. Nah itu kita mesti tahu perilaku customer kita dengan baik. Sampai dengan dia mau tidur lagi tuh ngapain aja, kita mesti tahu. Kemudian dengan kita tahu marketing funnelnya, maka trafficnya bakalan lebih naik lagi Bapak Ibu. Bisa jadi pelanggan yang setia, ya kan? Kemudian dapat mempersonalisasikan konten yang menarik untuk audiensnya. Nah, kalau kita sudah tahu nih tadi, udah tahu perilakunya, kita bisa nyesuaiin nih konten yang cocok ketika orang bangun tidur sih dikasih konten apa ya. Atau enggak lagi liburan mereka dengan keluarga, atau enggak pas waktu kayak gini nih, lagi saat puasa Ramadan seperti ini, kira-kira bikin konten yang cocok apa sih supaya mereka tertarik dengan konten kita. Kemudian ngasih apa feedback, bisa like, komen, atau mungkin nge-share apa yang kita bikin gitu. Tujuannya apa? Bisa meningkatkan awareness tentu saja Bapak Ibu ya. Nah, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, mulai dari awareness, kemudian consideration, conversion, loyalty, and advocacy. Apa sih ini? Istilah-istilah ini kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Awareness ya. Pada tahapan ini calon customer kita mulai mengenal bisnis kita. Kemudian konten yang digunakan bisa dengan konten yang sifatnya informatif supaya mereka tahu. Kemudian bisa menjawab solusi dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Biasanya nih untuk di konten-konten awareness, Bapak Ibu bisa bikin artikel blog, kemudian bikin infografik, kemudian bikin video short video di YouTube, kemudian bikin konten di TikTok tentang edukasi produk ya, kemudian bikin bisa juga di Facebook atau menggunakan platform Instagram. Lalu di level selanjutnya adalah consideration. Nah di tahapan ini Bapak Ibu, kalau customer kita itu sudah kenal tuh sama brandnya kita, kemudian tapi masih memiliki pertimbangan atau pilihan-pilihan yang lain. Sebab itu di tahap ini Bapak Ibu, strateginya kita bisa ngasih lebih banyak informasi kepada calon customer kita. Kontennya berupa apa Bapak Ibu? Bisa bikin ebook kayak tadi ya, bikin resep masakan nih, cara masaknya bikin videoin, nanti dapat bonus ebook. Nah bisa jadi begitu. Terus di bawah nanti kasih call to actionnya, Bapak Ibu butuh produk misalnya tadi chili oil atau mungkin seasoning oil atau mungkin apa produk-produk yang bisa membantu, kemudian bikin video perbandingan itu bisa juga di tahapan consideration ya Bapak Ibu. Lalu apa? Yang selanjutnya tahapannya adalah conversion. Nah di tahap ini Bapak Ibu, calon pembeli kita sudah mulai memutuskan untuk akhirnya transaksi di toko kita. Bisa di online shop, bisa di setting, bisa di marketplace dan sebagainya. Kayak misalnya tadi nanya-nanya kan, nanya-nanya terus tertarik, habis tertarik terus beli Bapak Ibu. Sudah beli, nah harapannya bisa jadi customer yang loyal. Di tahapan ini customer telah membangun produk secara rutin, terus mereka repeat order tuh udah beli lagi karena cocok ya. Nah yang kayak gini-gini nih Bapak Ibu, kasih diskon untuk pelanggan setia, atau kita bisa juga pakai membership untuk pembelian berapa kali nanti bisa gratis apa gitu kan, atau nggak bisa juga kita kasih voucher diskon setiap pembelian Bapak Ibu, kasih dengan kode untuk promo pembelian pertama digunakan pada pembelian selanjutnya, yaitu kode vouchernya apa misalnya gitu, itu bisa untuk pelanggan-pelanggan loyal kita. Dan kemudian yang terakhir adalah tahapan advokasi, di mana di tahapan ini loyal customer kita bisa ngasih rekomendasi kepada calon customer yang lainnya mengenai pengalaman satu produk. Biasanya mereka ngasih kontennya tuh ada review, ada testimoni ya. Terus kemudian misalnya, kalau mau beli kue nastar mah di Ibu Nafsia aja, udah mah enak, di sana tebel, udah isiannya banyak, gede-gede, terus mengkilap luarnya, rasanya enak gitu misalnya. Nah itu ada di tahapan advokasi Bapak Ibu. Jadi pastikan tadi semua tahapannya terlewati ya ketika kita bikin konten, pertimbangannya tadi sudah disampaikan juga, jangan sampai salah sasaran Bapak Ibu. Ya, harapannya setelah mereka jadi customer loyal, kemudian mereka bisa ngasih rekomendasi kepada yang lain.
Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah database customer itu sangat penting. Bapak Ibu perlu catatkan, kalau perlu simpan by name, by address, by nomor telepon. Supaya tahu Bapak Ibu, mana yang langganan kita sudah loyal, mana yang calon pelanggan kita, mana yang pelanggan baru. Nah, itu diklasifikasikan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan sesi ke moderator untuk bisa mulai sesi diskusi ini. Terima kasih Coach Haryono, luar biasa materinya. Saya juga kadang gini ya, materi digital marketing ini kan digital marketing ini banyak sekali ya, Pak, baik di Betul. sosial media Facebook, gitu kan Iya, digital marketing juga gitu ya. iya betul. Nah, yang perlu Masing-masing kita bisa jadi paham kelas. itu tadi ya, tuh ada yang jaring-jaring kayak laba-laba gitu tuh ya. Nah, itu yang harus Iya, kita pahami itu apa dulu tuh. Kita ngapain dulu tuh sebenarnya gitu ya. Apa yang harus kita iya. siapkan? Ternyata tadi ada kuncinya, kita harus nyiapin kontennya dulu, gitu kan. Target sasarannya kemana nih, gitu. Baru Mm-mm. berjejaring menuju ke yang lain. Oke, terima Betul. kasih banyak Pak Har atas penjelasannya. Kita akan sesi diskusi ya atau sharing, Boleh, bagi boleh. para peserta yang ada di Zoom siang hari ini yang ingin bertanya atau yang ingin sharing terkait pengalamannya atau ingin konsultasi gitu ya ke Pak Haryono Boleh. atau ke Coach Haryono. Silakan, ini momentumnya hari ini karena belum tentu kita bisa ngundang Coach Haryono lagi gitu ya. Ini mumpung hari atau acara sedekah Ramadan, jadi ngundang Coach Haryono bersedekah gitu, tidak dibayar, mau bersharing Siap. kepada UKM. Ya, jadi alhamdulillah nih Breto Institute bisa ngundang para trainer-trainer yang tidak dibayar, yang sedekah mau berkonsultasi atau mau memberikan waktunya untuk menerima konsultasi dari UKM. Jadi tolong manfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk kita bertanya, sharing ilmu pengetahuannya atau pengalamannya, karena Coach Haryono juga seorang entrepreneur juga sama. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau langsung raise hand atau ada yang mau Boleh. di kolom Oh, chat? Silakan. boleh. Yuk, Silakan. siapa Kalau yang dulu nih? kalau yang malu-malu mungkin boleh lah di kolom chat ya. Jangan Kalau yang malu-malu gitu ya. Atau masih kita, bingung, Coach Adi, nah, Coach Haryono, apa sih, gimana sih strateginya agar konsisten gitu ya, agar waktunya bisa dijalankan berbarengan gitu dengan kegiatan usaha produksinya, kemudian tapi kita juga ngejalanin marketingnya, karena kan kita pahami bahwa hampir masyarakat UKM ya, hampir pelaku usaha yang kita dampingi, Pak. Nah, ini mereka semuanya adalah Superman. Superman ya. CEO, Produksinya sendiri, CEO-nya he's pemasarannya everything. sendiri, bikin Iya, konten iya. sendiri. Luar biasa Nah, ya. ini kan harus dipahami. Iya, silakan teman-teman, ada yang mau berdiskusi atau mau nanya atau mau sharing gitu ya. Kok Jaya jualannya nggak laku-laku Boleh. nih, kenapa gitu? Kok saya kenapa nih di marketplace nggak ada yang komen, nggak ada yang tertarik gitu? Kenapa gitu kan? Nah, silakan Boleh, di silakan. kolom chat atau mau ada yang Ada raise. mungkin ada Ibu Anamira Henning tadi kayaknya udah unmute, silakan boleh di open cam kalau Ya, memungkinkan untuk bisa paham atau enggak kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. nggak bisa open cam karena ada di suatu tempat saya. Ya, Maaf, iya enggak apa-apa. ini Enggak apa-apa Ibu, silakan, silakan. salam kenal soalnya Bang Adi sama Ya, narasumbernya yang sangat hebat sekali, Bang Adi. Aduh, sangat keren banget ini siang-siang kita sudah diasupi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya untuk menunggu berbuka puasa. Iya, Terima iya, iya, kasih, silakan. terima kasih atas paparannya tadi. Cuma gini loh, pengalaman ini berbagi pengalaman aja sih. Eh, Ya, saya juga pelaku digital marketing juga ya, di mana seringkali mengupload segala sesuatunya kegiatan. Ya, Kang Adi mungkin
sedikit tahu ya Kang Adi, nggak usah banyak-banyak ya Kang Adi. Maaf Kang Adi. Siap, siap. Ya, gini. Kadang-kadang saya itu bad mood ya untuk membuat caption ya. Kadang karena caption itu adalah salah satu mungkin untuk saya ya salah satu untuk menarik para netizen ya. Nah itu adakah trik-trik ya untuk caption itu supaya bisa menarik para netizen dan bisa intinya tertarik dengan apa yang kita upload di saat melakukan mungkin promosi di produk atau promosi atau mungkin branding di segala kegiatan. Apa tuh coach trik-triknya bagaimana? Itu saja sih mungkin salah satu aja. Thank you, terima Siap. kasih atas semuanya. Oke. Baik, baik. Terima kasih Ibu Anamira Henning dari Ya, Kediri ya, iya, jauh sekali. maaf. Tadi saya belum perkenalkan diri ya, coach. Saya Ana Maria Hening Puspasari dari Kediri. Iya, mungkin Siap, itu aja sih, Pak. Saya siap. masih Ya, banyak belajar ini. siap Ibu. Salam dari Jakarta Bu. Saya ke Kediri terakhir ke daerah Burengan dulu tahun 2000 berapa ya? Udah lama sekali, 2007, 2005 lah dulu. Sudah lama sekali. Oh, Burengan Kota ya, coach. Burengan Kota, Iya, iya. betul, Burengan Kota. Saya di kabupatennya. Saya di lereng Gunung, Oke, di lereng Gunung Kelud saya. iya, 20 iya. kilometer dari lereng Gunung Kelud ya. Siap. Baik, baik. Terkait konten ya, Bapak, Ibu Ana Maria, terkait konten caption ya. Kalau memang kadang-kadang itu jadi kendala di teman-teman UKM yang lain juga, kita kalau pas lagi nggak mood gimana ya, tetap kan konten harus jalan ya, walaupun kita lagi nggak mood ya. Nah, saat-saat ini, hari-hari ini kita sudah bisa dibantu dengan platform AI, Bapak Ibu bisa eh, mungkin nanti dicari ya, ada Cici, kemudian ada Bard, kemudian ada Bing, kemudian ada Autopilot, kemudian ada satu lagi ChatGPT yang paling populer saat ini mungkin ya. Itu bisa bikin caption dengan ibu bapak memasukkan prompt yang benar aja. Misalkan, tolong buatkan saya caption copywriting untuk produk kue nastar lebaran yang menarik dengan hashtag yang sesuai dengan produk yang saya inginkan. Enter. Tadi bikin sendiri tuh, tinggal di copy, paste di sosial media Bapak Ibu, kasih hashtag yang sesuai dengan produknya, itu akan lebih worse. Kan jadi Bapak Ibu nggak usah lagi pusing karena udah dibikinin sama robot sekarang ini dengan platform AI. Itu akan sangat memudahkan sekali dan saya sering kali juga kalau buat konten itu banyak terbantu dengan menggunakan artificial intelligence. Semakin kita sering melatih, semakin dia pinter gitu. Jadi sering-sering nanya dengan prompt yang benar, dengan kata kunci yang tepat, nanti dia bikin promptnya, bikin captionnya, bikin copywritingnya semakin bagus. Itu mesti dilatih gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Ana Maria. Iya, 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 Oke. iya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. eh Pembelajaran baru ini. Berarti saya harus intent ini untuk Nah, buka Belajar buku. AI, Bu. Belajar betul, AI. AI ini 2024 Iya, bakal iya. jadi hal yang menarik karena banyak orang akan mengulik mulai dari desain, kemudian copywriting, kemudian bahkan sudah bisa nulis sendiri sekarang tuh. Misalnya Bapak Ibu kita lagi Zoom begini, AI-nya diaktifin, nanti dia bikin resume sendiri. Otomatis ngetik apa yang kita omongin sama diskusi kita hari ini, terus langsung bisa dibikin summarize. Dibikin rangkumannya langsung, begitu. Sudah sehebat itu sekarang AI. Mantap. Baik, Pak Har, kita lanjut Baik, nih ke baik. pertanyaan yang Ilmu kedua. baru ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu Ya, Adi Maria. Terima kasih. Ini sama-sama ada Ibu. yang kedua nih, Pak Har. Baik. Ya, Coach, kalau nggak konten cukup di TikTok terus. Cukup di videoin. Oh, jadi mungkin dari videoin langsung di eh, apa namanya? Di-share gitu ya, nggak diedit dulu, nggak di apa. Mungkin begitu ya dari Bu Yulian. Oh, Bagus Ibu gak Yulian, tuh? ini bisa mungkin lebih jelas arah pertanyaannya kemana ini?
Jadi mungkin Hmm. arahnya kalau kontennya itu langsung tanpa editing, tanpa apa itu kira-kira Oh, bagus nggak untuk media kita memasarkan atau apa? untuk konten di TikTok ya, boleh. Jadi sebenarnya ini yang teman-teman, konten itu sebenarnya bisa apa saja. Mulai kita bangun tidur pun kita bisa bikin konten yang namanya ada in my life. Kita masih ucek-ucek di kamar ya, buka selimut itu udah bisa di konten. Habis itu cerita, kan produksi habis itu. Bisa. Bisa seperti itu. Atau enggak proses Bapak Ibu sedang produksi, di videokan kemudian jadi konten juga bisa seperti itu. Jadi mereka tahu bagaimana proses produksinya, kemudian gimana sih sebenarnya produk itu dibikin, apakah sesuai dengan standar higienitas atau enggak kan. Jadi kita juga bisa memberikan trust kepada calon customer kita bahwa produk kita diproduksi dengan cara yang baik, dengan cara yang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan sama dinas kesehatan dan sebagainya gitu kan. Itu bisa jadi konten. Terus yang perlu jadi catatan adalah begini Bapak Ibu. Konten kalau sudah dari TikTok jangan di mirroring ke Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp karena mereka beda ini, beda rumah ya, kecuali yang Facebook, Instagram sama WhatsApp itu kan yang punya satu ya, grupnya Meta. Kalau TikTok ini terpisah, dia punya barengannya sama CapCut ya. Jadi jangan di mirroring, kalau bisa Bapak Ibu diedit-edit sedikit, jangan langsung di apa, begitu selesai download ditaruh di platform yang lain, itu jangan. Nanti soalnya metadatanya sudah tersimpan di TikTok, itu kebaca sama platform yang lain bahwa oh ini bukan original konten, tapi sudah ambil dari platform yang lain gitu. Harus diedit edit sedikit aja nggak apa-apa, tambahin tulisan apa kayak gitu, jadi supaya jadi original konten. Itu sih dari saya, masukannya seperti itu Ibu. Oke Pak Haryono, menarik ya. Saya juga baru tahu nih, ternyata kalau dari TikTok nggak boleh langsung di-share deh ke ini ya. Atau apa yang kalau misalkan download dulu gitu Pak di website, kemudian habis di-download baru kita posting di Facebook gitu dari ngambil Iya, PPT. kasih caption tambahan atau apa gitu, atau kasih musik yang berbeda gitu. Oh, Jadi jangan langsung di mirroring, karena kecuali kalau masih keluarga besar kan nggak apa-apa, kayak WhatsApp, Instagram, Facebook itu kan masih keluarga. Tapi kalau dengan TikTok kan mereka kan kompetitor. Jadi oke. bakalan nanti nanti secara itu juga nanti ada blocking untuk peredaran si kontennya itu. Oke, pencerahan ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Sadam. Tadi kayaknya nyambung Ya. nih terkait pertanyaan dari gua. Mm-mm. Ya, terkendala copywriting ya. Nah, oke, Rohani itu. tadi sudah Mas Adam ya. Mas Adam tadi sudah terjawab sama dengan pertanyaannya dia juga di Bu Ana Maria. Bisa sudah mulai mungkin eh, geser ke artificial intelligence. Udah lebih pintar nanti. Jadi dan nggak usah lagi bayar jasa iklan. Kita sendiri yang menentukan karena kita yang tahu persis produknya kita, bagaimana produk itu beredar mulai dari bahan baku sampai dengan ke tangan end user, kita yang tahu persis. Jadi disitulah kita nanti bisa ngajarin robotnya supaya cerdas, supaya sesuai dengan apa yang mau kita gitu. Gitu Kang Adi. Ya ini ada dari Pak Sadam juga nih. Mohon ditampilin jaring laba-laba tadi Coach. Oh, Mungkin ada yang oh, tanya terkait oke, jaring laba-laba dari Pak Sadam. Nah, oke. Ini saya stop screen dulu ya, berarti ya. Sudah. ya coba ditampilin dulu nih sebelum ke pertanyaan berikutnya. Karena ada dari pertanyaan dari Goel ini juga ada nih, apakah kita harus punya dua IG pribadi dan usaha atau kita punya satu IG saja, jadi iklan bisa di IG pribadi. Nah, sarannya gimana nih dari Coach Haryono? Siap, siap. Ini saya ini nah segini. Atau enggak nanti saya share ini deh. Cuman Bapak Ibu mesti install yang namanya Xmind ya di laptopnya Bapak Ibu atau di PC-nya. Dia free kok aplikasinya, ada yang free ada yang berbayar. Kalau aku kan akses yang free ini terbatas sih memang, cuman bisa cukup lah buat kayak kita main mapping sendiri misalnya, buat usaha kita mau kemana arahnya, itu seperti itu. Ini Pak Sadam ya tadi ya. Ya, Pak Sadam. Nanti saya kirim soft copy-nya boleh nanti ke Kang Adi ya, untuk bisa dibagikan Ya, kepada yang lain. Aplikasinya namanya Xmind, X M I N D, Xmind.
Xmind. Bisa langsung Ya, diinstal ke platform kok itu dia. ini Coach Haryono ada dari Bu Erni nih. Ya. Apakah harus 2 IG? Apa cukup 1 IG saja? Jadi iklan bisa IG pribadi juga. Oh, gini Sarannya gimana? Bapak Bu Eni ya, Bu Eni, sebaiknya kita emang kalau sudah menjalankan usaha, pisahkan antara akun curhat-curhat sama akun jualan. Jangan sampai lagi jualan tiba-tiba, laki gue belum ngasih duit nih hari, gitu kan. Iya nanti, misalkan seperti itu ya, jangan sampai. Jadi sebaiknya dipisahkan antara akun curhat-curhat, gosip, ghosting, dan sebagainya dengan akun bisnis kita. Yang akun bisnis, masukkan account yang profesional ya, catetin semua di situ, kemudian Instagramnya bikin Instagram bisnis, jangan Instagram yang personal, kemudian Facebooknya bikinin fanpage, jangan cuma hanya Facebook biasa ya, kemudian WhatsAppnya juga Bapak Ibu pisahin nomor WhatsApp bisnis dengan WhatsApp personal, supaya nanti orang jangan sampai nanti salah salah pencet ya, udah lagi nanyain produk tiba-tiba balasnya ntar ya bapaknya lagi arisan gitu misalnya. kan kan jadi kurang lucu ya gitu ya gitu. Ada tuh Pak, saya sering tuh nemuin begitu apa Japri ke kan suka ngirim pribadi gitu grupnya mah WhatsApp bisnis Iya, ya. iya, iya. Terus di chat malah jawabannya mohon ditunggu ya pesanan Anda sedang disiapkan. Ada yang Oh iya, 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 iya. oke. Siap dari Oke. teman-teman lain ada lagi Oh pertanyaan? untuk materinya udah bisa di grup, materinya udah saya share, yang jaring laba-laba ini belum saya share karena itu tadi saya mesti jelasin dulu karena ada aplikasi yang mesti diinstal namanya Xmind, kalau dibuka di biasa nggak bisa. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita sesi kedua untuk yang mau bertanya, mau di kolom chat atau mau langsung ngobrol gitu Saya ya. share. Silakan Boleh, dihubungi. silakan Bapak Ibu. Ya, kita sambil nunggu nih eh, Bapak Ibu jika ada yang belum absen, silakan Nah, absen. silakan isi absensi ya. Ini saya kopiin lagi ya ke bawah ya, biar siapa tahu ketimpa tadi absensi ya Bapak Ibu ya. Coach, kalau iklan produk di TikTok doang, orang-orang juga bosen. Gimana yang ngakalinya? Tadi Bu, Ibu Oya. Jadi Bu, jadi bikin konten itu ada namanya konten pilar. Itu sebenarnya ada satu kelas tersendiri, terpisah. Tapi saya jelasin di sini secara garis besar aja. Supaya nggak bosen di apa eh, TikTok itu misalnya, kontennya nggak itu-itu aja. Ibu bisa selingi dengan misalnya testimoni, misalnya giveaway, misalnya lagi bikin video edukasi, ya kan? Mungkin mungkin produknya Ibu Oya apa? Kalau boleh tahu, mungkin bisa unmute Ibu Oya supaya tahu Susu produknya apa. kedelai, susu kedelai. Oh, susu kedelai. Oke, produknya susu kedelai. Nah, susu kedelai ini bisa digunakan sebagai bahan untuk produk turunannya apa aja. Bikinin tuh resepnya, kasih di videonya. Salah satunya adalah susu kedelai punya ibu sebagai bahan baku yang digunakan gitu. Misalnya bikin apa puding, apa misalnya bikin apa namanya menu-menu yang lain ya. Misalnya cake tapi menggunakan susunya adalah susu kedelai. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibikin tutorialnya, bikin peyek pakai kedelai. Nah itu bisa juga. Jadi produk turunan itu jadiin konten untuk kayak tutorial gitu, kayak edukasi. Bisa atau enggak ceritain manfaatnya apa aja. Dengan misalnya konsumsi susu kedelai, apa sih bedanya sama susu yang biasa? Ibu bisa bikin konten tuh perbandingan tuh. Susu kedelai apa kebermanfaatannya, susu sapi, apa susu kambing, apa susu kuda, apa gitu misalnya ya kan. Dari berbagai susu-susuan itu, susu ibu mungkin yang terbaik. Nah, tunjukkan bahwa itu punya nilai yang bisa didapetin sama pelanggan kita. Jadi pastikan bahwa
produk kita tuh punya value yang nggak dimiliki sama produk-produk yang lain. Apabila ada pesaing yang sama-sama susu kedelai, kita ajakin collab kalau bisa, ya. Dan saya selalu sampai dengan hari ini, saya selalu beli makaroni di mana-mana. Saya perlu tahu sampai dengan hari ini posisi makaroni saya ada di level mana, ada di titik mana. Supaya apa? Kita selalu bisa inovasi lagi dan inovasi lagi. Jangan mudah puas ya Bapak Ibu dengan apa yang sudah Bapak Ibu capai di hari ini. Saya dimasuk di tahun ke-5 tahun ini ya, untuk jalanin bisnis di MTH Food itu saya masih selalu melakukan riset produk, kemudian bikin inovasi, mencoba kolaborasi dengan beberapa brand. Itu untuk apa? Supaya kita tetap ada, tetap eksis, tetap bisa diingat brandnya oleh masyarakat. Itu Ibu Oya. Ya, itu penjelasan dari Coach Haryono, Bu Oya. Mudah-mudahan bisa dapat pencerahan ya terkait nanti kontennya cocok di media sosial apa, terus kalau di TikTok harus bagaimana, dan masih banyak tips-tips yang nantinya akan diberikan Coach Haryono, gitu ya. Ya, Kemudian ada lagi nggak yang mau ditanya ini dari teman-teman? Satu atau dua orang penanya lagi. Kalau misalkan tidak ada, kita akan akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Ya, dikasih waktu dulu nih. Siapa tahu takutnya ada yang masih kepengen ya, bertanya ke betul. Coach Dan Haryono. perlu Bapak Ibu tahu ini masing-masing jaring laba-laba ini sebenarnya masing-masing ini bisa jadi satu kelas itu kalau mau dibahas. Iya, betul ya. Nanti mungkin Banyak Coach banget. Haryono akan buka kelas setelah Lebaran ya, untuk Ini ada ngebahas detailing masing-masing satu-satu ini sebenarnya bisa ya biar diulik lebih satu-satu. lebih Mm-mm. ekstrim lagi pemahamannya teman-teman Bapak Mm-mm. Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, masih ada atau tidak ada yang ingin disampaikan? Atau dari Bu Ida? Bu Ida udah nyalain videonya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Ida. Boleh, silakan Ibu Ida. Kalau mau ada yang mau di-sharingkan mungkin, silakan. Kita berbagi pengalaman gitu ya ke Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu dengan adanya sharing. Nah, ini ada lagi nih dari Bu Erni. Coach, kalau dari IG pribadi untuk personal brandingnya, terus kita lanjut iklan produknya itu gimana? Jadi nggak pakai IG usaha gitu. Jadi satu aja branding nama kita dulu, kemudian baru branding produk itu gimana Coach Aryono? Sarannya? Kalau saya sarankan sih tetap bikin 2 akun. Tetap di IG pribadi hanya untuk menunjang usaha. Nanti bikin konten di IG pribadi kaitan dengan nanti di spill di apa namanya di tag ke akun IG usaha itu boleh. Tapi kalau untuk kontennya sebaiknya tetap dipisahkan antara IG pribadi curhat-curhat dengan IG yang untuk usaha gitu ya. Boleh nanti di tag misalnya gini, misalnya aku bikin a day in my life tapi ada kaitannya dengan produk, boleh di akun pribadi tapi nanti tag di akun bisnisnya kita. Jadi supaya orang notice nih kalau mau beli ini masukin ke akun bisnisnya gitu. Nanti kan bakalan hyperlink ke akun yang bisnis kita. Begitu Ibu Erni. Oke, jadi harus tetap dibuatkan akun bisnis ya, Coach Aryono ya. Betul. Nah, Betul Kang Adi. itu Bu Erni. Jadi jangan kalau usaha jangan digabung gitu ya, khusus untuk bisnis-bisnis pribadi-pribadi. Gitu. Siap, Oke, betul. nggak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.48 nih Coach Haryono, gitu ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Coach Haryono kepada kami semuanya ilmunya berkah dan bermanfaat sehingga kita bisa menerapkan ilmu yang diberikan oleh Coach Haryono untuk pertumbuhan bisnis kita di masa mendatang. Coach Haryono, Siap. boleh kalau ada closing statement sebelum saya tutup perjumpaan kita di Baik. hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi pada sore hari ini. Closing statement saya adalah bahwa al ilmu bila amalin kasajorotin bila samarin, bahwasanya ilmu walaupun sebanyak apapun ketika kita tidak mengamalkan ilmu itu maka ibarat kata ada pohon yang besar dengan daun yang lebat tapi tidak berbuah. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa
menerapkan apa-apa yang sudah tadi kita sampaikan, dipraktekkan. Tidak apa-apa, tidak harus langsung berhasil. Dimulai saja dulu, nanti sembari berjalan kita evaluasi bersama-sama. Prinsip saya adalah 1% teori, 99% praktek. Itu dari saya. Tetap semangat, Ibu. Mari kita maju, tangguh, dan bertumbuh bersama. Terima kasih, Kang Adi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya hadirin yang ada di Zoom. Baik, kita akan akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama sesi diskusi dengan kami, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit undur diri. Saya Adi Sumarna dari Breta Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Ibu-ibu, apabila ada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima God. kasih Pak Har, terima kasih Kang Ibu Adi. semuanya.